Pemirsa, berawal dari cekcok di media sosial, dua kelompok siswi dari sekolah menengah pertama di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat baku hantam di lapangan belakang sekolah. Aksi yang tidak patut ditiru ini pun viral di media sosial. Dalam video amatir, tampak 8 siswi dari 2 sekolah saling serang dengan menjambak dan menendang di sebuah tanah lapang yang berlokasi di belakang sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya, rekan siswa lain yang menyaksikan insiden tersebut bukan melerai, justru asik merekam dan aksi ini pun tersebar di media sosial. Pasca video tersebut viral, pihak kepolisian sektor Biringkanaya mempertemukan para siswa dan orang tua dari masing-masing sekolah. Kami melakukan mediasi keduanya untuk kami damaikan dan untuk tidak ada kelanjutan perkelahian pedang persoalan ini. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak memang saling menerima, namun kami sarankan kepada masing-masing keluarga apabila ada yang menempuh jalur hukum itu terbuka dan bisa melaporkan kejadian ini apabila ada yang merasa korban ke unit PPA Polrestabes Makassar. Meski telah dilakukan mediasi, salah satu orang tua siswa diketahui tetap menempuh jalur hukum dengan melapor ke unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pelajar SMP tewas dikeroyok oleh sekelompok remaja di Situbondo, Jawa Timur. Aksi pengeroyokan lantaran seorang pelaku tersinggung pada ucapan korban. Nika tak bisa menahan kesedihan ketika menemukan putranya Fahri dalam kondisi koma di Rumah Sakit Waluyo Jato, Probolinggo, Jawa Timur. Kondisi kesehatan pelajar SMP ini memburuk karena luka parah di kepala. Dari kepala korban ditemukan luka senjata tajam dan hantaman benda tumpul. Telinga korban juga mengeluarkan darah. Dia harus mati itu, Pak. Polisi pun tidak melihat kondisi saya ada, Pak. Padahal anak saya dalam kondisi kritis darahnya. Anak saya ini tidak mabuk, ayo. Meski dirawat intensif, nyawa korban 15 tahun tak selamat. Dari keterangan sejumlah saksi, korban dikeroyok 9 remaja di lapangan desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo. Dalam kondisi babak belur, korban dibawa warga ke rumah sakit. Ada tetangga, nelpon tetangga sini bilang kalau anak saya dikeroyok 9 orang, babak belur, sampai bilang, ada lama teh, ayo cabut. Seperti itu saya langsung datang sudah dibawa ke rumah sakit itu, Pak. Itu orang lain yang bawa. Waktu itu sekitar jam 12:30 gitu saya ke rumah sakit. Dari sana sudah tidak sadarkan diri anak saya. Dia koma terus, Pak, sampai jam 7 siang langsung dikirim ke Waluyo Jato. Dia sampai meninggal koma, Pak. Pasca menerima laporan pengeroyokan, polisi menangkap ke-9 pelaku yang masih di bawah umur. Motif pengeroyokan lantaran seorang pelaku merasa tersinggung dengan ucapan korban. Salah satu pelaku ini mempunyai kakak yang berawal mereka karena berkelahi. Nah, karena kalah, kemudian selain itu juga salah satu pelaku itu diolok-olok oleh yang bersangkutan, sehingga karena merasa dia terganggu ya, dengan ucapan yang disampaikan itu, kemudian dia mengajak temannya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal pengeroyokan mengakibatkan korban tewas. Mereka diancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP tewas dikeroyok temannya di Kota Batu Malang, Jawa Timur karena tak mau mencetak tugas sekolah. 5 orang ditetapkan polisi sebagai tersangka. Anak berhadapan dengan hukum. Kasus penganiayaan direkam dalam video oleh pelaku.
Siswa SMP Negeri 2 Kota Batu Malang, Rizky Kurniawan, dikeroyok teman-temannya di Jalan Bromo, Gang 4. Siswa berusia 14 tahun ini mengalami luka bagian kepala akibat pengeroyokan. Dua temannya mengunggah video pengeroyokan di media sosial. Pada orang tua korban berpamitan akan belajar kelompok dan diantar ibunya. Korban merupakan anak kembar. Korban tewas di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu setelah mengeluhkan sakit di kepala. Kita jam 11-an tadi. 11 siang ya, Bu ya? Antara setengah 11 itu, jam 10 itu di CT scan tadi itu. Sudah dilakukan otopsi, Bu? Ya ini kan tadi diusupi. Sudah selesai mungkin. Setelah diotopsi di rumah sakit, jenazah korban dibawa ke rumah duka. Isak tangis mengiringi kepergian korban. Korban tewas setelah mengalami sakit hebat akibat cedera serius di bagian kepala dan sekujur tubuhnya. 5 temannya diamankan polisi untuk mengetahui motif peran para pelaku. Ini secara utuh kami masih belum mempelajari karena tadi hanya sepintas dan kami fokus pada penanganan korban dan mengamankan si anak yang berhadapan dengan hukum ini. Jadi secara rinci nanti rekan-rekan penyidik yang di Polres yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan akan memberikan laporan kepada kami. Ini teman-teman pelaku ada siapa lagi yang diperiksa? Ada 2 orang tetangga dan untuk orang tua korban kami masih belum bisa secara intensif melakukan pemeriksaan karena beliau masih berduka. Hasil pemeriksaan polisi pada 5 anak berhadapan dengan hukum penganiayaan karena korban menolak untuk mencetak tugas karena tempat print sudah tutup. Korban dijemput kemudian dipukuli di Pesanggerahan, Kota Batu. Dengan cara memukul korban secara bergantian. Terduga anak berhadapan dengan hukum berinisial KA menjemput korban di rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor dan membawa korban ke rumah MA. Selanjutnya korban diajak ke sebuah tempat di Jalan Cempaka, Pesanggerahan, Kota Batu. Setiba di tempat tersebut, ternyata sudah menunggu terduga MI, KB, dan AS. Selanjutnya korban diturunkan dan kemudian oleh MA diajak berkelahi. Namun korban menolak. Karena penolakan tersebut, maka anak berinisial MI dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala korban sebelah kiri. Korban juga dipukul dan ditendang oleh MA mengenai wajah dan punggung korban, dan oleh MA korban juga sempat diseret. Setelah melakukan kekerasan, korban oleh KA dan AS diantarkan pulang, namun hanya sampai di pom bensin Jalan Lahor, Kota Batu, dan korban ditinggal oleh KA dan AS. Korban mengeluh sakit pada bagian kepala belakang dan mual kepada orang tua korban, dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat oleh orang tua korban dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata, Batu. Dan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Hasta Brata, Batu. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Karena seluruh tersangka merupakan anak di bawah umur, maka proses hukum akan dipercepat. Dari Batu, Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, hati-hati dengan modus penipuan yang menggunakan embel-embel agama. Di Bekasi, Jawa Barat, sepasang suami istri dan komplotannya diduga menipu ribuan korban hingga puluhan miliar rupiah. Modusnya terduga pelaku menawarkan tabungan tanpa riba dan potongan denda. Kasus penipuan dana masyarakat dengan berbagai modus kini kian marak kembali. Mulai dari penipuan bermodus investasi dana bodong, investasi gadai rumah hingga tabungan bodong.
Korban penipuan investasi maupun tabungan bodong biasanya datang dari berbagai kalangan, baik lapisan bawah hingga lapisan atas. Hal ini terlihat dari jumlah kerugian yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Karakter masyarakat yang mudah percaya terlebih lewat iming-iming maupun bermodus kepercayaan membuat pelaku dengan mudah menipu korbannya. Di Depok, Jawa Barat, awal Mei 2024, RF, seorang ibu rumah tangga ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok lantaran menipu 25 orang dengan modus investasi emas. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Kepada para korban, RF mengaku memiliki saham di PT Antam dan menawarkan investasi emas sejak Desember 2023. Keuntungan yang ditawarkan pun menggiurkan, yakni 10% dari uang yang diinvestasikan. Jadi setiap kali mengumpulkan uang itu ada keuntungan yang diperoleh dalam bentuk persen. Misalnya 10% dari, misalnya kalau dia kumpulkan 300, 10%-nya ya dapat keuntungan 30 juta. Begitu ya, 1 miliar juga gitu, kalau keuntungan 10% atau 20% bisa mendapatkan keuntungan kembali sekitar 200 juta atau 100 juta. Modus penipuan lainnya juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 13 korban mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi Kota untuk melaporkan HD pemilik CV Amanah Abadi Properti karena diduga melakukan penipuan berkedok investasi gadai rumah. HD mengiming-iming korban dengan tempat tinggal. Para korban yang rata-rata merupakan pasangan suami istri ini telah menyetorkan sejumlah uang, mulai dari 20 hingga 100 juta rupiah. Adapun total kerugian korban mencapai 362 juta rupiah. Sejumlah korban diusir oleh pemilik rumah lantaran pihak CV Amanah Abadi Properti selaku pengelola investasi rupanya tidak membayar rumah tersebut. Para korban ini diduga merupakan korban investasi hunian rumah. Adapun motif pelaku itu adalah dia menawarkan investasi kepada para korban untuk memberikan nilai investasi, kemudian dia diberikan iming-iming atau jaminan rumah. Namun pada saat korban mendiami rumah, harusnya perjanjian 2 tahun, namun korban baru 6 bulan, pemilik rumah sudah datang dan menanyakan apakah rumah tersebut akan diperpanjang atau tidak. Atas dasar tersebut, korban sementara 13 orang mengalami kerugian sekitar 362 juta. Kasus penipuan lain dengan modus iming-iming keagamaan terjadi di Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya. Korban bahkan sudah mencapai ribuan orang. Menurut kuasa hukum dari 300 orang korban, penipuan ini awalnya merupakan tabungan bersama, di mana masing-masing orang mempercayakan uangnya untuk dititipkan kepada terduga pelaku dalam bentuk tabungan. Alasan para korban yakin menitipkan dananya pada terduga pelaku karena ingin terbebas dari riba dan bebas denda. Penipuan yang dilakukan awalnya tabungan, tiba-tiba setelah berjalan menjadi arisan dan orang yang sampai sekarang kabur. Ikannya iming-imingnya bebas riba, tidak ada denda segala macamnya, tapi ternyata bukan bebas riba, bebas denda. Uangnya diambil dari dia, dari yang duga pelaku ini tersebut. Rata-rata korban mengikuti tabungan bodong ini karena terduga pelaku menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam menarik korbannya. Bahkan terduga pelaku kerap memposting kegiatan-kegiatan bertema agama untuk menarik simpati korbannya. Ya, mereka tidak mengetahui karena modalnya kepercayaan, karena dilihat suaminya dan istrinya ini Islami dan selalu memberikan iklan mereka lagi di Mekah, lagi pengajian seperti itu ya, keluarga yang Islami, maka tertarik dan percaya 100% karena menjual nilai agama. Akibat penipuan berkedok tabungan ini, korban mengalami kerugian ratusan hingga miliaran rupiah. Mereka sudah pernah menempuh jalur kekeluargaan dengan terduga pelaku, namun karena tidak ada itikat baik dari terduga pelaku, korban pun akhirnya menempuh jalur hukum. Rata-rata korban terjebak lantaran melihat sosok terduga pelaku yang religius. Hingga kini tidak ada etikat baik terduga pelaku untuk mengembalikan dana tabungan masyarakat. Korban pun menempuh jalur hukum.
Modus penipuan dana masyarakat kian canggih dan beragam. Tidak hanya berkedok investasi, namun juga menyasar komunitas keagamaan. Dengan iming-iming berbasis syariah bebas riba dan potongan denda, sehingga dana yang disimpan akan utuh, tak sedikit masyarakat yang akhirnya percaya menitipkan dananya kepada terduga pelaku. Modus penipuan berkedok tabungan bodong ini banyak menyasar kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga maupun ibu-ibu pengajian. Imania, salah satu korban tabungan bodong, mengaku awal mengenal terduga pelaku lewat profil di media sosial. Menurutnya, sosok terduga pelaku yang dilihatnya di media sosial sangat meyakinkan sehingga dirinya pun tergoda untuk mulai menitipkan dananya dalam bentuk tabungan kepada terduga pelaku. Bagus, brandingnya memang saya baca-baca tuh status-statusnya, saya pantau selama 1 bulan. Dan akhirnya ya saya tergoda juga ikut arisan online tersebut itu Pak. Itu tahun 2022. Itu dengan pertama itu saya 500.000 ikut gabungnya pertama selama 10 bulan. Itu pertama. Dari situ pelaku menjanjikan keuntungan nggak Bu pada Ibu? Menjanjikan keuntungan sih enggak. Cuman ya hanya menjanjikan uang kita terkumpul secara penuh, tidak ada potongan, tidak ada denda, dan juga tidak ada riba, jauh dari riba gitu. Korban yang sudah mengikuti tabungan sejak 2021 ini mengaku terduga pelaku awalnya menjanjikan bahwa tabungan ini sama seperti tabungan biasa tanpa riba dan potongan denda, dan bisa diambil kapan saja saat membutuhkan dana. Namun ketika dirinya sudah menyetorkan uang, barulah mendapat informasi bahwa ada aturan khusus bagi nasabah jika ingin mengambil tabungan tersebut. Setelah saya masuk ke grupnya, ternyata ada tuh notednya itu di situ, ada beberapa poin aturan-aturannya. Salah satu aturannya itu kalau misalkan telat maka dapatnya juga telat juga. Kalau misalkan kita cancel maka akan direfundnya itu sekitar berapa? Sekitar 5 bulan ke depan gitu. Akibat dugaan penipuan berkedok tabungan ini, dirinya mengalami kerugian hingga 19 juta rupiah, padahal uang tersebut telah susah payah dikumpulkannya. Ya Allah, 19.500.000. Ini uang segini tuh buat saya tuh besar Pak, besar banget gitu. Itu ngumpulinnya berapa tahun gitu kan buat saya sendiri. Itu kan duit saya memang Masya Allah aja Pak ya, nyarinya kita duit kayak gimana sih Pak ya. Kita kan memang ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan di luar gitu kan. Menyisihin duit segitu tuh buat saya pribadi ya sebulan 1.500.000 itu ya Masya Allah aja Pak. Jadi rasanya itu kalau ingat nih Pak, kalau ingat saat ngumpulin itu, ya Allah gitu rasanya sak aja. Coba bayangkan duit 1.500.000 itu kalau buat anak atau buat suami gitu kan, buat kita, buat orang tua gitu kan. Di situ sih Pak nyeseknya. Korban lainnya yang kami temui yakni Riza. Kepada kami, ibu dengan 2 anak ini mengaku mengenal terduga pelaku melalui akun sosial media. Wanita yang tengah mengandung anak ketiga ini langsung menghubungi terduga pelaku. Saat itu dirinya dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berlipat. Awalnya saya itu kenalnya di Facebook. Saya sering sering beli kerudung sama Mbak Ria ini. Belinya online apa? Beli online lewat Facebook gitu. Karena saya ngeliat testimoninya, kok orang bisa berhasil gitu ya. Dengan cara menabung tanpa riba tuh, kok dia bisa beli rumah, beli tanah, beli mobil gitu. Saya pengen kayak gitu. Awal kejanggalan mulai dirasakan saat dirinya hendak mengambil uang tabungannya dari terduga pelaku. Anehnya saat itu terduga pelaku seolah sengaja memperlambat pencairan dananya. Saya nagih, karena kan suami COVID waktu itu. Terus saya nagih kok dia malah bilangnya, nanti Mbak, jadwalnya Mbak masih lama gitu. Kasus-kasus penipuan berbasis investasi bodong, arisan maupun tabungan bodong kian marak terjadi. Data Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebut total kerugian akibat investasi bodong sepanjang 2017 hingga 2023 mencapai 139,67 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, ekonom konstitusi Devian Kori menyebut modus penipuan dana masyarakat banyak dilakukan para pelaku dengan berbagai cara. Selain investasi bodong, modus penipuan saat ini juga dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan label keagamaan. Mereka tentu tidak berharap akan terkena kasus. Nah, karena ada bungkus syariahnya, kita berharap masyarakat ini kita latah ya. Kadang-kadang di bungkus syariah percaya gitu. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga perbankan ini harus dirawat. Jangan sampai
kepercayaan masyarakat dinodai oleh penipuan yang tidak diantisipasi segera oleh lembaga perbankan dan menuju ke arah distrust masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kepada masyarakat yang terkena tipu, saya harap juga harus mencari tahu informasi yang lebih jauh terhadap keberadaan institusi atau lembaga perbankan atau non-perbankan yang berkedok syariah ini. Selain pengawasan dan penindakan, sudah waktunya lembaga perbankan berbenah dan merangkul masyarakat agar terbangun kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Sehingga potensi masyarakat terkena penipuan pun dapat diminimalisir. Kepercayaan masyarakat yang masih ada, walaupun berkali-kali ditipu investasi bodong dan lembaga keuangan berbasis syariah, saya berharap harus ada tindakan antisipasif dan reform terhadap lembaga keuangan perbankan dan non perbankan kita. Saya berharap ini adalah momentum yang tepat bagi tidak saja lembaga perbankan untuk mereformasi tata kelola perbankan yang selama ini tidak saja memberikan beban bunga kepada masyarakat dengan persyaratan yang ketat, tetapi juga ketika mengajukan kredit dan dieksekusi kreditnya, ketika ada permasalahan dikejar-kejar seperti penjahat. Maraknya kasus penipuan yang menyasar berbagai kalangan masyarakat, sudah waktunya agar lembaga perbankan untuk semakin meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan memicu maraknya kasus penipuan investasi dengan berbagai modus. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat hingga kini menuai banyak tanggapan terkait tersangka yang menjadi DPO. Kasus kematian korban 8 tahun lalu masih menjadi perdebatan. Saka Tatal terpidana yang telah bebas menganggap foto Peggy Setiawan berbeda. Sementara ibu Peggy Setiawan tidak bertemu saat mendatangi Polda Jawa Barat. Dan mengejar. Peggy Setiawan alias Peron telah ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat di Bandung berganti nama Robi Irawan. Peggy terlihat tenang mendengarkan pemaparan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Suwarman. Peggy ditangkap dan diamankan di Katapang, Kabupaten Bandung atas dasar keterangan 2 orang saksi kunci. Peggy oleh ayah kandungnya diperkenalkan sebagai keponakan. Peggy akhirnya buka suara, bahkan sambil berteriak membantah semua yang disangkakan kepadanya. Saka Tatal, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam, buka suara terkait DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saka mengaku sebelum petugas kepolisian menangkap Peggy Setiawan, dirinya telah didatangi dan dimintai keterangan. Kasus Saka nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Saka sebenarnya ngelakuin enggak. Terus penangkapannya syaratnya gimana? Saka jelasin semuanya, Saka nggak lakuin Saka ini. Terus dia menanyakan yang DPO. Dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3. 3 foto. Aja. Termasuk ada Peggy Setiawan? Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Itu Peggy alias Perong, Dani, sama satu lagi Andi. Kartini, ibu Peggy Setiawan, tak bertemu saat menemui di Polda Jawa Barat. Kartini mendatangi untuk mengetahui keadaan anaknya, namun tidak dipertemukan oleh polisi. Sangat kecewa, sampai nangis-nangis juga tetap nggak bisa. Iya, sama minta sama itu juga pimpinan tolong Pak sebentar aja ngejenguk aja, udah nggak meluk ya, asal melihat sebentar, nggak boleh sama sekali. Nggak diizinkan. Sampai rencananya kapan Bu mau? Ya Pak Pan ke sana ya saya pasti ikut. Oh berarti hari Selasa ya Bu ya? Apa Bu yang ini? Apa yang mau disampaikan apa Bu? Nanti Bu ke Peggy Bu? Ya
hanya kasih kekuatan aja gitu aja. Kasih tahu juga kalau di luar banyak yang dukung ya, Bu? Iya, pasti itu. Keluarga meyakini Peggy Setiawan tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Lebih dari 200 anggota geng motor termasuk 6 gadis belia di Tasikmalaya, Jawa Barat terjaring razia tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Keberadaan geng motor meresahkan karena kerap berkumpul sambil berpesta minuman keras. Tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan anggota geng motor di Jalan HZ Mustafa, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka ditangkap lantaran berkumpul di bahu jalan. Sebagian dari mereka termasuk 6 gadis belia kedapatan mengkonsumsi minuman keras. Sedikitnya 263 anggota geng motor diangkut mobil Dalmas untuk diperiksa di Mapolres Tasikmalaya Kota. 102 anggota geng motor masih berstatus pelajar, 6 lainnya adalah gadis belia. Polisi juga menyita ratusan sepeda motor. Beraktivitas di sekitar HZ, dari hasil pantauan mereka tidak tertib, makanya kami langsung melakukan tindakan tegas, mengamankan kelompok tersebut, begitu juga dengan kendaraan bermotor, di mana setelah kami amankan akan kami bawa ke Mako untuk dilakukan pemeriksaan. Geng motor ditangkap polisi karena keberadaan mereka mengganggu aktivitas pengguna jalan. Selain rawan aksi tawuran, berkumpulnya geng motor kerap menggelar balap liar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Aksi dramatis mewarnai penangkapan penyelundup narkoba jenis sabu di perairan Bagan Asahan, Sumatera Utara. 1 orang wanita berhasil ditangkap dan nahkoda kapal kabur masuk ke hutan bakau. Tim patroli Fleet One Quick Response mengejar sampan nelayan yang dicurigai membawa barang terlarang. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena kapal berusaha bersandar. Seorang wanita berinisial NB, warga Aceh, berhasil disergap petugas, namun nahkoda berhasil kabur ke dalam hutan bakau. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 1,1 kg dan identitas paspor pelaku yang bekerja di Malaysia. Pada saat penangkapan memang ada dua personil yang ada di kapal tersebut. Kemudian yang satu berhasil kita amankan, yang satu memang sudah melarikan diri pada saat kapal itu mengandaskan diri ke hutan bakau. Dan saat ini masih dalam pengejaran bukan hanya oleh pihak kepolisian ataupun Angkatan Laut, tapi oleh seluruh aparat yang ada di wilayah Tanjung Balai. Operasi Kepung Laut dilakukan atas kerjasama bersama instansi pemerintah Tanjung Balai seperti Polri, BNN, Imigrasi, dan Bea Cukai. Kini pelaku beserta barang bukti akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai untuk pendalaman lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Wanita terlibat perdagangan narkoba tak akan salah tangkap meski berada di lautan. Pelaku menggunakan kapal, petugas terus mengejar. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Saya Jeng Misti, terima kasih dan sampai jumpa.